Kita akan memulai 40 menit. Pak Pascal akan memaparkan topiknya dan sekitar 20 menit up to ya. Jadi 40 menit itu up to sampai maksimum 40 menit. Kemudian sisanya nanti kita akan tanya jawab. Silakan Pak Pascal, screen untuk Anda sekarang. Ya. Terima kasih Pak Elisati. Suara saya terdengar ya? Wah, mantap. Sebentar, saya share screen. Ya, oke. Ya, selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan sedikit memaparkan webinar ini dengan judul Membangun Aplikasi Modern Berperforma Tinggi ya. Tapi sebelumnya iklan layanan masyarakat sedikit. Ini ada teman-teman untuk teman-teman yang SMA, ini ada kompetisi yang namanya CIPS 2021. Pendaftarannya bisa dilihat di situ ya, https informatika.unpar.acd/chips, ditutup 2 hari lagi gitu ya. Itu aja, nanti silakan dicek untuk websitenya dan pendaftarannya. Kemudian, nah tentang webinarnya sendiri, sebenarnya kemarin pada saat saya mengajukan itu judulnya bukan seperti ini. Saya judulnya lebih agak marketing, yaitu membangun aplikasi apa ya, bebas lemak kalau nggak salah deh gitu. Bebas Cuma lemak. jadi membangun aplikasi yang ringan, yang kurus lah kira-kira gitu ya. Okay. Yang Cuma slimming. slim, Slim, ada ya slim. Okay. betul. Cuma ada beberapa masukan dari reviewer, jangan deh, takutnya nanti dipikirnya aplikasi kesehatan lagi. Soalnya nggak juga gitu. Sebenarnya tentang sebenarnya agak berkampanye juga pagi ini gitu ya. Kampanyenya apa nanti kita lihat di slide-slide berikutnya gitu. Silakan Pak Pascal. Oke. Nah, sekedar latar belakang ya. Jadi ada sedikit warning, saya mungkin agak bias gitu ya. Biasnya kenapa? Jadi kalau kita lihat sedikit perkembangan komputer gitu ya, zaman di atas saya, senior saya, itu dulu komputer ukurannya sebesar ini. Saya nggak tahu kursornya kelihatan nggak ya? Oke. Nah, sebesar ini ya, satu ruangan komputer besar. Mungkin film juga masih hitam putih ya, dan artis yang terkenal waktu itu mungkin God Bless gitu yang baru saja merayakan ulang tahun keberapa itu saya lupa ya. Nah, kalau saya hidupnya di zaman yang ini, komputer bisa adalah di atas meja gitu ya. Terus yang populer waktu itu artisnya adalah Justin Bieber gitu ya, masih imut dulu ya, belum kayak sekarang udah lebih gagah mungkin gitu. Dan nah sekarang kita hidup di zaman yang ini nih, yang komputer itu jauh lebih kecil lagi dan bisa masuk ke kantong kita gitu ya. Artis-artisnya juga sekarang artis Korea ya yang populer gitu. Dan pasti itu akan ada bias dari saya, artinya ada hal-hal yang mungkin saya tidak pahami bagaimana anak-anak muda zaman sekarang itu hidup gitu ya. Dan salah satu yang bikin saya bingung sampai sekarang itu, kalau anak-anak zaman sekarang kenapa kalau foto itu selalu kayak mau minta duit gitu, kayak begini nih gitu ya. Jadi itu ada perbedaan generasi lah gitu ya. Tapi yang saya sampaikan ini adalah pandangan mungkin dari saya, nanti bisa ada diskusi juga ya. Seperti kalau ada yang lihat tweet saya itu, saya bilang ya saya minta untuk di counter lah gitu ya, di debat. Apakah ini sebenarnya pendapat saya ini diterima atau sebenarnya tidak juga gitu ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, kenapa saya bikin webinar ini? Itu dulu awalnya ya karena ada kebutuhan juga dari jurusan, tapi pencetusnya itu salah satu tweet gitu ya dari salah satu alumni informatika juga. Jadi saya cukup aktif di Twitter, saya follow beberapa alumni, ya kami saling follow dan kadang-kadang berkomunikasi gitu ya. Jadi ada seorang alumni dengan ID Namci. Ini dia sebenarnya mereply dari sebuah tweet lain juga. Intinya adalah dia senang bahwa Internet Explorer itu sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft gitu ya. Kalau ada yang tahu, Internet Explorer itu adalah browser ya, teman-temannya
dari Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, itu dulu ada Internet Explorer gitu. Nah, kemudian pada saat sekitar tanggal 8 September itu ada pengumuman bahwa Microsoft sudah tidak mau melanjutkan Internet Explorer lagi gitu ya. Kemudian saya reply gitu ya. Saya reply intinya saya bilang oh kamu ini ya nggak ya agak bercanda sih gitu ya. Kamu benci sama teknologi-teknologi lama gitu. Tapi saya juga sebel sebenarnya sama teknologi-teknologi baru gitu. Kenapa? Salah satunya yang saya sebut di situ adalah NPM. Itu secara singkat adalah kalau mau pakai si NPM ini, intinya saat kita membuat program, sebelum program itu dijalankan di sebuah komputer, biasanya tuh dia kayak mengunduh library dulu. Jadi di-download dulu library-nya beberapa puluh mega, baru bisa jalan di komputer tersebut kalau baru pertama kali dijalankan. Nah, masalah yang suka saya hadapi itu adalah terkadang library yang di-download itu sudah tidak tersedia gitu. Jadi kita mau jalanin program yang simpel aja, karena satu library tidak tersedia atau sudah tidak disupport, nah itu akhirnya jadi nggak bisa jalan sama sekali gitu ya. Jadi itu lagi-lagi perbedaan generasi mungkin ya gitu. Dan akhirnya kalau sampai terjadi, akhirnya saya harus mencari cara untuk memperbaikinya gitu. Nah, saya Twitter itu kan publik gitu ya. Terus ada mahasiswa lain yang reply-nya itu tidak dengan teks, tapi dengan GIF. Nah, dia cuma nge-reply GIF ini doang. The future is now old man gitu. Ini kurang ajar juga sebenarnya. Saya dipanggil old man gitu, agak tersinggung, tapi nggak apa-apa lah. Kita terbuka aja lah gitu ya. Jadi juga mengingatkan saya bahwa saya juga sudah berumur gitu. Ya, oke. Nah, kita lanjut. Oke, nah tapi yang topik utama yang mau saya bicarakan pagi ini itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi ada sebuah penelitian ini tahun 2019, jadi cukup baru ya. Pada intinya ada 3 kesimpulan yang dia sampaikan di situ ya. Pertama, web browser seperti Firefox, Google Chrome saat ini itu become more bloated ya, jadi lebih gemuk gitu ya. Kenapa? Karena di zaman saya dulu yang namanya web browser itu untuk baca berita, baca blog gitu ya, mungkin sekali-sekali lihat foto. Sekarang enggak, sekarang bisa lihat YouTube, Netflix, bahkan bisa menerima pembayaran, itu sekarang sebenarnya udah bisa di beberapa versi Google Chrome. Artinya kalau ada yang suka belanja online, biasanya kan memasukkan nomor kartu kredit atau pakai GoPay, OVO, itu websitenya yang menangani gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dihandle juga oleh si browser gitu ya, karena fitur-fiturnya makin banyak gitu. Nah, di sisi lain, yang kedua adalah web pages have become more complex. Jadi website sekarang itu juga lebih kompleks dibanding dulu ya. Jadi browsernya juga makin kompleks, makin besar, website-nya juga makin kompleks gitu ya. Mungkin saya nggak menyebut merek, tapi kalau kita lihat ada sebuah website berita yang depannya Kompas, belakangnya .com gitu, itu kalau kamu buka kan iklannya banyak banget gitu kan. Terus di Twitter tuh banyak lah yang komplain dan ngejoke lah soal itu gitu ya. Jadi itu website itu makin kompleks. Kalau dulu berita-berita aja, kalau sekarang ya mungkin karena ada motif finansial, jadi ya kita taruh iklan yang banyak gitu ya. Nah, akibatnya apa? Nah, ini yang buat saya paling menarik sih. Poin ketiga, improvement in network speeds have a diminishing returns in terms of page performance. Artinya, dengan kecepatan internet yang sekarang, 3G, 4G, 5G, LTE, dan sebagainya, akhirnya sama aja. Yang konten inti yang kita dapat itu sama aja, nggak naik gitu. Jadi, karena kalau dulu mungkin websitenya sederhana, butuh waktu load 5 detik, 10 detik. Kalau sekarang tetap aja 5 detik, 10 detik, walaupun kecepatannya makin tinggi gitu. Karena beban dari websitenya sendiri per website itu lebih besar gitu. Jadi akhirnya sama aja gitu. Ya. Nah, ini sekarang kita coba bandingkan nih. Di sini saya menampilkan beberapa ikon aplikasi. Ya, saya coba buka chat, bisa nggak ya di sini? Agak susah ya. Saya nggak terbiasa pakai Zoom, jadi agak bingung. Moga-moga bisa
Enggak, kayaknya saya nggak bisa deh. Oke, ya anyway, jadi nggak terlalu bisa interaktif mungkin. Iya, Chatnya ada di atas, Kal? iya. Kelihatan enggak? Kalau mouse-nya saya arahin ke chat ini kok malah, oh, ya ini ada kursornya ketutup tombol chat, tapi nggak apa-apa deh. Maaf ya, ini kelihatan Ciri generasi tua. the old man gitu ya. Ya, old man ini bener old man. Tapi nggak apa-apa deh kalau gitu dijawab dalam hati aja deh. Jadi mungkin ada beberapa yang udah tahu ya, ini icon sebuah code editor namanya Visual Studio Code ya. Ini apa teman-teman yang develop yang generasi Z, milenial bawah itu senang nih pakai Visual Studio Code gitu ya, karena di Mac, Windows, Linux itu ada semua gitu ya. Yang sebelah kanan ini semacam kompetitornya namanya Sublime Text gitu ya. Kemudian di sini saya berikan ukuran install size-nya juga ya untuk sampel aja. Jadi si Visual Studio Code ini ukurannya untuk installernya 177 mega, yang subline cuma 16 mega. Microsoft Teams itu 110 mega, Zoom 27 mega. 100 WhatsApp web desktop application itu 100 mega, sedangkan ini kompetitornya Telegram 63 mega gitu ya. Kira-kira apa perbedaannya? Nah ini saya masih kesulitan buka chat, tapi mungkin dijawab dalam hati juga boleh. Kira-kira apa sih bedanya aplikasi yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan gitu? Yang kiri itu aplikasinya relatif lebih modern, tapi ukurannya juga besar gitu. Kenapa bisa besar gitu ya? Jawabannya karena jawabannya karena yang sebelah kiri itu pakai sebuah teknologi atau framework yang namanya Electron.js ya. Secara sederhana Electron.js itu artinya kalau Anda download si Visual Studio Code itu sebenarnya dia itu dibangun di atas yang namanya engine Chromium. Itu engine yang sama yang digunakan di browser Microsoft Google Chrome ya. Jadi basically pada saat kamu download Visual Studio Code, itu kamu download satu copy dari Google Chrome. Saat kamu download dan install Microsoft Teams, itu download dan install satu copy lagi dari Google Chrome. Download dan install WhatsApp itu termasuk satu Google Chrome lagi gitu. Jadi kalau kamu download ketiga aplikasi ini, basically kamu download tiga Google Chrome gitu. Dan Google Chrome sendiri kan sudah terkenal dengan reputasinya yang bisa memanaskan laptop ya. Ini Pak Chandra yang paling tahu nih biasanya. Kalau AC terlalu dingin biasanya Pak Chandra itu nyalain komputer terus buka Google Chrome gitu. Nah, mungkin saya bisa kasih alternatif ke Pak Chandra, nggak usah Google Chrome lah, ini salah satu 3 aplikasi aja jalanin, mungkin bisa jadi kayak di Sahara mungkin ya gitu. Nah, kenapa sih ada kayak gitu? Tapi tentu saja ya kan karena ada keuntungannya gitu ya, ada keuntungan dan kekurangan. Kekurangannya tentu saja besar dan berat. Kelebihannya adalah untuk development lebih mudah. Dengan adanya browser, web technology, sangat mudah untuk membangun aplikasi yang bisa berjalan di di berbagai operating system. Itu keuntungannya. Cuma pertanyaan reflektif yang nanti sambil kita bawa ke belakang ini adalah sebenarnya perlu nggak sih untuk app kita sendiri gitu ya? Untuk ketiga app itu butuh ya dengan alasan masing-masing. Tapi nanti kita pertimbangkan lagi sebenarnya kita butuh nggak sih untuk menggunakan framework yang terbaru untuk kasus tertentu ya. Kalau Anda bikin Tokopedia kedua, Gojek kedua, ya mungkin butuh gitu ya. Tapi kalau enggak, ya bisa dipertimbangkan lagi gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini kemarin saya melakukan sedikit eksperimen ya. Ini sambil animasinya jalan gitu. Saya cerita sedikit. Jadi saya setup 2 buah server yang ada di cloud gitu ya, virtual hosting gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, yang sebelah kiri ini dari server kosong, jadi dari sistem operasi Ubuntu dari yang kosong gitu ya. Itu saya mencoba menginstall sebuah web server ya. Ini mungkin teman-teman yang
masih SMA mungkin masih agak bingung, tapi ya saya berusaha menjelaskan dengan bahasa yang cukup mudah lah ya. Intinya si web server itu bisa menampilkan website gitu ya, tapi di sini tentu saja semacam di lab gitu, jadi website-nya nggak kelihatan. Berapa menit yang dibutuhkan dan berapa ukuran hard disk atau space yang dibutuhkan untuk bisa membuat sebuah aplikasi Hello World, membuat sebuah halaman yang menampilkan Hello World aja ya. Jadi kita nggak bicara yang sistem informasi yang kompleks, Hello World aja gitu ya. Kalau menggunakan teknologi zaman saya ya, zaman Justin Bieber itu Apache, PHP, MySQL teknologinya namanya itu, saya butuh waktu 1 menit 30 detik. Ya tentu saja plus minus ya, karena ada waktu di mana saya bingung, saya agak troubleshoot sedikit, dan kebutuhan space-nya itu 600 MB. Gitu. Ini teknologi BTS, artis Korea yang sedang populer sekarang, Docker, Node.js, Express, ya itu butuh lebih lama ya, sedikit lebih lama, 4 menit 26 detik. Ya tentu saja ada faktor di mana saya bingung karena saya generasi lama gitu, jadi agak pikir sedikit ini langkah berikutnya apa, dan butuh 2 giga gitu ya. Jadi sama-sama akhirnya menampilkan Hello World ya di sini nih, kalau yang di sini kelihatan Hello World, yang ini masih jalan ya. Kayaknya masih agak lama sih, kita nggak akan tunggu sampai selesai ya. Nah, tapi mungkin Anda bisa berargumen ya itu kan Hello World gitu. Ya memang, maka itu kalau untuk Hello World menggunakan teknologi-teknologi yang ini overkill gitu ya, terlalu besar gitu. Tapi nanti kalau Anda bikin sebuah aplikasi yang memang kompleks itu ya ini akan lebih membantu dibandingkan menggunakan teknologi yang lama gitu ya. Dan yang ini contoh terakhir, ini salah satu website yang ya sebenarnya bukan saya yang tidak saya tangani, tapi sempat tahu gitu ya, karena sempat berkenalan dengan yang membuat. Dan karena websitenya sekarang udah ganti, jadi ini saya ambilnya dari Wayback Machine ya kalau nggak salah namanya. Jadi ini arsip 6 Juli 2021 ya. Jadi arsip pada website pada saat ditampilkan di situ. Ya, ini website Fiksi. Saya cerita sedikit. Fiksi itu adalah program dari Kemdikbud, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Secara singkat sih, siswa bisa mengumpulkan proposal kewirausahaan lah. Gitu, ya. Nah, websitenya itu simple ya, logo Fiksi, terus ada judul, ada counter, unduh formulir, daftar, masuk, ya. Jadi ada daftar. Nah, kita bicara page ini aja ya. Jadi kita nggak masuk ke fitur daftarnya gitu ya. Nah, ini waktu itu ya saya sempat ada sesuatu yang harus dilakukan di website ini. Kemudian developernya ada developer sendiri. Kemudian kami notice kok kayaknya pas load itu agak berat ya gitu. Waktu itu saya membantu mengkonfigurasi servernya gitu. Jadi saya curiga jangan-jangan ada konfigurasi server yang salah gitu ya. Kok di load-nya lambat gitu. Nah, setelah saya telusuri, ini mungkin kecil ya, nggak kelihatan, saya bacakan aja. Itu ada sebuah file namanya app.css, ukurannya 400 kilobyte ya. Jadi kalau ada yang pernah belajar web programming, CSS itu untuk memberikan style, memberikan efek visual kepada sebuah web page dalam bentuk HTML gitu ya. Dan itu di luar gambar ya, cuma mengatur warna, ukuran teks dan sebagainya, itu 400 kilobyte itu menurut saya terlalu besar gitu ya. Jadi penasaran kan, saya coba kok bisa sih CSS itu 400 kilobyte. Biasanya maksimal 50 lah, 50 100 gitu ya. Nah, ini lagi-lagi saya generasi tua ya. Jadi terus bereksplor gitu ya. Coba lihat isinya apa sih gitu ya. Oh, ini mungkin nggak gitu kelihatan lagi, tapi saya bacain ini dia ada header-nya itu Tailwind CSS versi 2.1.2. Nah, terus saya cari lagi Tailwind itu apa sih gitu ya. Tailwind itu terus buka websitenya, dan ternyata si Tailwind itu merupakan sebuah framework. Idenya bagus sebenarnya ya. Jadi kalau ada yang sempat belajar CSS itu kan bisa dikasih style, misalkan font strip family (2 Times New Roman), artinya mengubah model tulisannya jadi Times New Roman.
bisa juga width titik 2 sama dengan 100 px gitu. Artinya komponen atau elemen ini lebarnya 100 pixel gitu ya. Itu cara satu. Cara dua dengan menggunakan kelas gitu ya. Nama kelas. Jadi kalau yang kita lihat di sini ini nama kelas sebenarnya ya. Jadi yang dilakukan oleh Tailwind ini adalah dia membuatkan kelas-kelas gitu ya. Kelas misalkan di situ ada W64, mungkin width-nya tuh 64 pixel gitu ya. W56 itu 56 pixel misalkan seperti itu ya. Dan itu jadi lebih handy. Jadi daripada ngetik style titik 2 sama dengan width sama dengan 56 pixel, lebih singkat nih, W strip 56 gitu ya. Dan dia buatkan untuk berbagai ukuran width. Nah, di sini masalahnya adalah ini kan semua ada gitu ya. Jadi tapi kadang-kadang kita bikin website juga nggak semua width ini kepake kan. Mungkin saya cuma pakai yang W32, tapi karena yang lainnya dideklarasikan jadi besar gitu ya. Nah, memang sebenarnya tapi kalau digunakan dengan benar si Tailwind itu akan memotong akan mendeteksi style apa yang kita tidak gunakan dan akan dia potong gitu ya. Nah, cuma si developer ini kebetulan mungkin lupa, dia tidak menggunakan dengan benar, jadi nggak ada yang dipotong gitu ya. Kalau dia menggunakannya dengan benar, yang nggak kepake nggak akan di load, akhirnya juga ukurannya kecil. Tapi dia lupa mengkonfigurasi itu, jadi keluar semua gitu. Nah, ini yang saya lihat banyak kesalahan-kesalahan ya, mohon maaf nih, generasi-generasi Z gitu ya. Jadi udah bisa jalan, bagus, tampilannya bagus, bisa jalan, itu keren gitu, dan populer di Twitter gitu atau di Instagram udah bagus. Tapi hati-hati yang seperti ini gitu ya. Jadi jangan sampai mengoutput kode-kode yang nggak perlu gitu ya. Nah, ini kalau versi sekarang, versi 1 September sih sebenarnya saya nggak tahu sekarang udah berubah lagi atau enggak. Ini dia sudah nggak pakai Tailwind lagi, pakai Bootstrap kayaknya ya ini. Tapi ukurannya lebih kecil jauh ya. Ini maksimal cuma 35 kilobyte ya. Jadi jauh lebih cepat. Dengan saya nggak ingat nih fiturnya di bawah ada sesuatu nggak gitu ya. Tapi itulah artinya hati-hati jangan sampai overkill lah gitu ya. Nah, dari 3 contoh tadi, kemudian kesimpulannya kenapa sih harus seperti itu gitu ya. Nah, tadi Pak Elisati sempat bilang saya ada background dan research di security juga. Nah, itu kaitannya nanti dengan security juga ya. Kalau saya pribadi, saya lebih prefer kode saya itu saya ngerti semua ya. Atau paling nggak sebagian besar saya ngerti gitu. Nah, kalau aplikasi yang 400 kilobyte ini dan kesalahan yang seperti yang saya ceritakan tadi, itu ada indikasi berarti kita nggak ngerti kan, gitu. Dan kalau nggak ngerti artinya apa? Artinya makin ada celah untuk security di sana, gitu ya. Karena kita nggak ngerti kode itu dibikin orang lain. Karena free mungkin, karena keren, populer di Twitter atau apapun diambil. Tapi apakah kita bisa dapat jaminan soal security-nya misalkan seperti itu ya. Itu poin pertama. Masalah kita harus bisa mengenal kode kita dulu gitu ya, minimal dari sisi security ya. Tapi lagi-lagi kalau hello world ya udah nggak apa-apa sih gitu ya. Nah, terus yang lain ini juga sebenarnya berdampak juga bukan hanya ke kita sendiri, tetapi kepada dalam tanda kutip customer kita, orang yang melihat atau menggunakan website atau aplikasi kita gitu ya. Jadi kalau di text editor yang namanya Vim itu dulu ada Help Poor Children in Uganda. Kalau di sini saya Help Poor Children in Indonesia. Poor Children-nya kayak apa sih? Nah, ini contoh orang-orang yang komplain ya, paket unlimited tapi belum mencapai FUP itu Fair Usage Policy gitu ya. Jadi kalau pakai beberapa kayak IndiHome gitu, itu ada Fair Usage Policy kalau udah di atas sekian ratus gigabyte itu kecepatannya turun gitu ya. Paket unlimited belum capai FUP tapi sinyal udah lelet gitu. Terus ini kalau ini dari salah satu alumni juga gitu ya. Ini dia udah mencapai 600 GB. Ini juga lagi-lagi beda generasi, saya juga bingung sih kalau bisa ya sampai 600 GB gitu ya, download apa aja sih. Tapi ya itu terjadi gitu ya. Jadi
kadang-kadang kita suka mengeluh, wah internet lelet, apalagi yang dari plat merah tuh, IndiHome gitu ya, Telkom, kok suka lelet gitu. Nah, tapi di sisi lain kita juga coba berkontribusi lah gitu ya, jangan bikin website atau aplikasi yang mengandung sesuatu yang nggak dibutuhkan gitu ya. Untuk anak-anak yang pengen main game, yang pengen streaming atau broadcasting YouTube gitu, biar mereka bisa lah, dapatlah kebagian jalurnya gitu ya. Atau yang ini download aplikasi lain internet cepat gitu ya. Sama sebenarnya sama yang ini juga gitu ya. Satu, anak-anak yang mungkin di pedalaman ya, kita juga tahulah kalau selama pandemi ini mungkin kita yang di kota kita cukup beruntung ya, kita punya infrastruktur yang bagus gitu ya untuk sekolah online. Eh, enggak begitu juga kalau yang di daerah-daerah terpencil atau di luar gitu yang internetnya kurang bagus gitu ya. Di sana mungkin masih kayak zaman saya 56 kbps gitu, masih zaman dial up. Jadi kalau kamu seandainya nanti nih udah kalau yang kuliah di Unpar udah lulus, kalau yang masih SMA udah kuliah di Unpar dulu, di informatika Unpar dulu, terus udah lulus nanti terus kerja di departemen pendidikan misalkan atau perpajakan atau apapun, ya ingatlah teman-teman yang di desa-desa ini yang terpencil, yang jangan bikin karena tampilannya pengen keren terus jadi kayak apa ya, jadi boros gitu ya. Itu sama sebenarnya juga ke lingkungan sih, itu juga mungkin ini apa ya, artinya semakin besar atau semakin berat aplikasi yang kalian buat gitu ya, itu artinya kan butuh mesin yang lebih tinggi, butuh prosesor yang lebih tinggi, butuh hardware yang lebih bagus, butuh cost lagi, dan dampaknya nanti ke lingkungan lagi kan, gitu ya. Ini tadi saya juga baru ngobrol-ngobrol sama Pak Chandra, ternyata laptop saya ini umurnya udah hampir 7 tahun gitu ya. Kalau di Unpar itu 7 tahun itu udah saatnya di DO gitu ya. Jadi saya sendiri juga termasuk sebelumnya gitu ya. Sebelumnya orang yang kalau ada teknologi baru saya upgrade, termasuk upgrade OS. Jadi itu saya selalu upgrade OS gitu. Baru sebulan lalu ini saya downgrade OS gitu ya. Jadi gini, saat 6-7 tahun lalu saya beli laptop ini, itu kencang banget deh, karena SSD ya, memorinya juga lumayan, prosesornya lumayan. Sekarang nggak lagi gitu, terutama setelah saya upgrade ke OS paling baru gitu, di mana banyak fitur-fitur yang nggak saya butuhkan sebenarnya, jadi saya downgrade dan akhirnya dapat kecepatan yang hampir menyerupai pada saat saya beli dulu gitu ya. Jadi di situ makanya saya agak tersadarkan bahwa lelet itu bukan berarti selalu hardware-nya, tapi bisa aja dari software-nya. Software yang orang bikin, yang kita mungkin butuh nggak butuh, software yang nanti kita buat juga, gitu. Ya. Sekian dari saya, ini kredit dari foto-fotonya, saya kembalikan ke Pak Eli, kecuali kalau ada yang mau request lagu Justin Bieber. Terima kasih. Thank you. Wah, ini bawainnya populer juga ini. Ya. Terima kasih Pak Pascal, masih ada waktu 15 menit lagi sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau andai kata selamat bergabung Yosia. Katanya bedol desa angkatannya Pak Pascal nih. Angkatannya Pak Pascal bergabung. Oke, ada pertanyaan nih. Apa kabar? Ya. Oke. Ya, langsung dari Yosia. Mana wajahnya Yosia ini? Andai kata berkenan membuka kameranya. Oke, Pak Pascal, mungkin saya akan pertanyaannya dari Yosia. Bagaimana cara agar membuat aplikasi yang ramping, yang mudah di-load, tapi tidak meninggalkan aspek dari security? Ya memang isu itu tadi ya. Jadi tadi malah waktu Pak Pascal cerita soal loading anak-anak desa yang kuotanya minim ya. Mungkin tergantung geografisnya, GPS-nya kalau aktifnya di Nias, mungkin dibuat pilihan ya aplikasinya yang ringan. Terpikir itu Pak Pascal. Tapi pertanyaan Pak Yosia, silakan. Bagaimana cara agar membuat aplikasi yang ramping, yang mudah di-load, tapi tidak meninggalkan aspek dari security? Monggo. Oke, makasih Yosia dan Pak Elisati.
Ini sebenarnya saya nggak enak nih sama Yosia, kan Yosia ini lulusan kita juga dan sekarang jualan server ya. Jadi nggak juga lah, bolehlah berat-berat biar nanti Yosia bisa jual server yang high end ya, Yos. Oke. Iya, jadi mungkin ke yang tadi disampaikan Pak Eli dulu sebentar, menarik juga bahwa memang beberapa tahun lalu tuh sempat terjadi ya ide bahwa ada 2 versi website kan, ada 2 versi website, yang satu mobile version, yang satu desktop version gitu ya, di mana yang mobile version itu jauh lebih ringan dan itu bisa digunakan untuk teman-teman yang mungkin bandwidth-nya nggak terlalu besar gitu ya. Nah, sekarang itu lebih banyak dalam web development itu istilahnya responsive design. Jadi websitenya sama, tapi dia nanti bisa menyesuaikan gitu. Nah, tapi akhirnya berat juga gitu. Si Tailwind tadi itu juga sebenarnya konsepnya responsive design juga gitu. Ya, dan itu benar tuh kalau yang ada mobile version dan desktop version, yang mobile version jauh lebih ringan dan sebenarnya lebih friendly untuk teman-teman yang device-nya kurang bagus gitu. Ya. Kemudian pertanyaan dari Yosia ini, bagaimana membuat aplikasi yang ramping, mudah di-load, tapi tidak meninggalkan aspek security-nya. Nah, justru kalau saya sih lebih, ya security sebenarnya luas sekali gitu ya. Mau bikin aplikasi secure apapun, kemarin aja sempat ada insiden kan Twitch platform untuk streaming itu kena bobol gitu ya. Tapi kalau saya lebih cenderung justru supaya security-nya lebih bisa dikelola dengan baik, justru aplikasinya justru yang ramping gitu. Karena apa? Kalau ramping artinya kita tahu organ-organnya itu kita tahu lebih mudah. Lebih gampang ngurusin kode yang mungkin source code-nya ada 10 file dibanding kode yang source code-nya ada 100 filenya gitu. Di mana 90-nya itu mungkin bikinan orang lain gitu. Dan kalau dijamin ya bagus lah kalau misalkan dari vendor-vendor bagus gitu ya, Microsoft atau HP gitu, itu ya mungkin mereka lebih menjamin. Nah, yang agak bahaya sekarang itu adalah yang open source gitu. Open source bukan berarti nggak bagus ya. Open source bagus karena terbuka, bisa direview oleh semua orang, tapi biasanya yang open source itu dikerjakan di waktu senggang oleh developernya. Jadi tidak ada jaminan bahwa itu akan full secure gitu. Gitu Pak Elisati dan Yosia. Oke, ya semoga sudah menjawab ya. Memang akhirnya memang banyak variasinya ya. Dan mungkin kita di Indonesia sendiri yang mungkin tantangannya banyak ya karena bandwidth-nya kecil. Kalau di Amerika sana mungkin karena bandwidth-nya kuotanya wus mungkin nggak peduli lah. Tapi ya saya pikir care-nya Pak Pascal untuk mempertimbangkan desainnya juga perlulah. Walaupun di sisi lain nanti servernya jadi nggak laku gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi dari Christopher. Gimana mengukur apa web kita ini sudah cukup cepat atau tidak? Oke. Ada beberapa cara. Satu yang Google kasih itu namanya apa ya? Page Speed Insight ya. Jadi nanti ya kalau memang sudah web development bisa di googling aja nanti namanya Google Page Speed Insight. Itu adalah sebuah tool, sebuah website. Nanti kita ketikkan URL-nya, dia akan mengukur dan memberikan beberapa rekomendasi. Ini load-nya terlalu lama di bagian ini, gambarnya terlalu besar dan sebagainya gitu. Cuma saya pribadi juga hati-hati karena itu yang bikin Google gitu ya. Ini juga mungkin jadi agak melenceng sedikit gitu ya. Karena kalau di web itu yang harusnya demokratis gitu, tapi sebenarnya agak diarahkan oleh perusahaan-perusahaan besar juga. Salah satu yang saya nggak suka dari si Page Speed Insight ini itu adalah dia suka merekomendasikan bilang gini, gambar kamu terlalu besar, format gambar ini baiknya diganti ke sebuah format baru yang namanya WebP ya. WebP itu teman-temannya PNG, GIF, JPEG ya. Jadi format gambarnya ada GIF, PNG, JPEG. WebP mungkin setengah dari kita belum pernah dengar karena itu sebenarnya format yang dicetuskan oleh Google dan dicoba didorong untuk dipakai di semua browser, tapi belum semua browser support gitu ya. Nah, kebetulan dia punya si alat rekomendasi ini, dia sarankan itu biar makin banyak orang yang pakai kan gitu. Tapi
kalau kita ikutin itu nanti beberapa orang jadi nggak bisa buka gitu kan. Nah, kembali lagi nanti sebenarnya gini, kalau kalau saya pribadi sih sebenarnya cara mengukurnya itu adalah langsung ke usernya aja, dan user itu kan bisa beda-beda. User kita siapa gitu ya. Kalau kayak tadi contohnya Microsoft Teams, usernya itu adalah orang-orang corporate, orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan biasanya multinasional, komputernya dikasih yang canggih, yang paling lama umurnya 5 tahun lah gitu. Nah, salah satu aplikasi yang saya kerjakan itu LDBI NSDC ini untuk anak-anak, jadi menseleksi anak-anak SMA untuk lomba debat dari seluruh Indonesia, dan seluruh Indonesia itu termasuk di Papua Barat dan daerah-daerah yang terpencil yang HP-nya masih HP jadul gitu. Jadi saya bisa banggakan aplikasi itu masih bisa dijalankan di Internet Explorer karena memang kami rancang seperti itu. Gitu. Karena usernya ya itu yang device-nya kelas bawah gitu. Dan itu memang agak sulit kalau dites langsung dicari orangnya, tapi paling kita dari ini aja, dari masukan-masukan, misalnya ada yang komplain ini nggak bisa dibuka, oh berarti ini kayaknya ini masih kurang ringan lagi nih gitu. Begitu kira-kira. Oke, Pak. Jadi kadang-kadang memang kalau mengukur pakai Google, di sini ada yang naruh Google Lighthouse ya. Ya, Lighthouse. Tapi anjurannya justru make yang dia punya gitu ya, kira-kira gitu. Ada tendensinya gitu ya. Nah itu yang nggak fairnya ya. Mestinya kan kalau kita sebagai akademisi itu seringkali yang bagusnya ya mestinya, bukan gua punyanya. Iya betul Pak. Jadi kita mesti kritis juga pakai tool. Mesti Ya, kritis. itu tool yang salah satu yang terbaik yang bisa dipakai. Tapi kita juga harus kritis gitu. Ya, oke. Jadi kombinasi antara tools dan user respon ya, user gimana feedback user ya. Oke, thank you. Ada pertanyaan dari Janhan, bagaimana mengaruh aplikasi yang ramping terhadap maintainability dari aplikasi itu? Maintain. Ya, terima kasih Jahan. Ini saya jadi teringat nih ada kasus yang bagus juga ya di saya pribadi lah gitu ya. Jadi kita itu kami pernah menangani sebuah website. Website itu website untuk sebuah perusahaan motor gitu ya, perusahaan skuter, di mana website itu adalah menampilkan produk-produknya gitu ya. Jadi website itu seperti company profile aja lah, about us gitu ya, history, mungkin ada blog, berita, ada ada ya spesifikasi produk dan sebagainya gitu ya. Hampir tidak ada kebutuhan soal security gitu ya. Maksudnya dalam arti nggak user login ya itu internal aja gitu. Jadi nggak kayak mungkin Gmail yang bisa daftar akun nanti ada verifikasi OTP dan sebagainya, itu nggak ada aneh-aneh kayak gitu. Nah kita terima website itu dari developer lain, dan website itu di develop kalau nggak salah itu frameworknya itu namanya Laravel 3 gitu ya. Laravel 3 zaman dulu itu pada saat kami terima itu versi PHP itu semacam interpreternya atau compilernya gitu, itu yang dibangun di atas versi 5. Jadi Laravel versi 3, PHP versi 5 gitu ya. Ini Laravel secara pribadi bukan framework favorit saya karena gemuk itu gitu ya. Nah, jadi yang terjadi adalah gini. Itu yang pas saat kita terima, pada saat kurang lebih 1 tahun kemudian gitu, website itu kan tetap harus jalan ya. 1 tahun kemudian PHP itu sudah berkembang menjadi kalau nggak salah mungkin versi 7 gitu ya. Versi 6-nya nggak ada. Jadi habis 5 langsung 7, di mana versi 5 itu sudah tidak disupport lagi. Ya, jadi kalau kita naruh di hosting tertentu biasanya udah di warning lah, udah di keluar merah-merah, ini udah nggak disupport, bahaya, jangan dipakai dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kita mau nggak mau kan upgrade PHP-nya ke versi 7, di mana karena di upgrade itu ada fungsi yang dipakai di Laravel 3 tadi, itu sudah nggak ada lagi di versi 7. Lagi-lagi masalah security tuh. Jadi ada sebuah fungsi enkripsi yang udah nggak ada lagi di versi 7. Gitu. Nah, jadi seluruh website itu jadi nggak bisa jalan. Karena
Laravel-nya itu udah nggak bisa jalan. Laravel-nya itu versi 3, saya masih ingat ada fungsinya itu namanya mcrypt. Mcrypt itu, ingat tadi website si skuter ini nggak ada sama sekali penggunaan mcrypt itu. Ya, mcrypt itu dipakainya sama si framework Laravel itu yang nggak saya pakai sama sekali gitu. Tapi harus ada karena frameworknya gemuk gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya kita harus bikin ulang. Jadi kayak website yang Laravel 3 itu udah benar-benar nggak bisa dipakai. Akhirnya kita harus bikin ulang. Nah, ini disinilah jadi menurut saya tidak terlalu maintainability. Kalau gemuk itu lebih sulit maintain-nya karena kita harus memastikan semuanya itu terbaru gitu, masih disupport. Kayak contoh yang tadi di awal itu, yang npm tadi, itu beberapa kali saya menemui library yang mau dipakai itu udah nggak disupport lagi gitu. Ya, jadi akhirnya berat untuk menjalankan itu, nggak bisa gitu. Kira-kira gitu, Pak Gisati dan Jahan. Semoga terjawab, Janhan, ya. Ya, oke. Thank you, Pak Pascal. Ada pertanyaan berikutnya lagi dari Moharo dan Sidik. Ukuran website apakah ada acuannya bila dijadikan referensi? Adakah acuan yang bisa dijadikan referensi? Dalam pengertian semakin kecil ukurannya semakin baik, begitulah. Kira-kira itu ya, apa semacam benchmark-nya gitu ya kali ya. Oke. Kalau biasanya sih acuan itu akhirnya begini sih, website itu pasti nanti ada trade-off. Jadi kamu mau bikin website yang bagus, banyak animasi, atau website yang bisa diakses dengan cepat gitu, dengan ringan gitu. Ya. Website Google sendiri itu kalau dimasukin ke Lighthouse itu juga nggak semuanya skornya bagus. Banyak juga yang kuning atau merah gitu. Karena fokusnya memang bukan teman-teman dari daerah tertinggal ini, fokusnya adalah mereka yang punya duit kan gitu, yang punya ini nih. Gitu. Jadi kalau soal acuan, nah acuannya apa nih? Acuan website yang bagus ya banyak lah ya, mungkin kalian juga bisa cari. Kalau acuan yang ringan, biasanya sih kalau saya mungkin bisa rekomendasikan website manual page ya. Kalau ada yang main di Linux itu kan ada man pages-nya ya, manual pages itu ada versi webnya. Nah itu atau dokumentasi project open source yang biasanya jalannya di command line gitu, itu biasanya enteng sekali dan bagus gitu, strukturnya bagus gitu. Ya kira-kira itu sih. Tapi saya jadinya berpikir soal segmennya. Jadi saya teringat pada waktu kita dulu belajar development cycle. Itu kan seringkali kita harus mulai dari user requirement. Mungkin sekarang user requirement-nya kompleks. Artinya geografis juga harus dipentingkan. Jadi kan nggak ada aplikasi yang every titik geografi di dunia akan bisa jalan. Karena loading-nya kan beda-beda. Tadi pertanyaannya, kalau bandwidth orang kaya mungkin wus gitu ya. Nggak ada masalah, tapi coba ke desa yang kuotanya menggap-menggap gitu ya. Jadi mungkin kembali lagi kepada life cycle awal, user requirement analysis yang rada agak memadai lah. Jangan seperti sekarang hantam-hantam saja. Nanti kalau tidak sesuai bikin versi baru. Jadi versinya terus-terusan tiap hari. Restore-nya harus update. Nah, mungkin ini dugaan saya sebagai orang the old crack juga, Pak. The old crack man. Oke, sambil menunggu pertanyaan lain, ada sih Kelvin, tapi ada Rajasa. Oke, mantap. Tapi saya ingatkan dulu kawan-kawan, bagi ini masih punya waktu sekitar 14 menit lagi ya. Bagi kawan-kawan yang ingin melihat recording, record webinar ini, silakan subscribe di YouTube-nya IF ya. Ini nih, karena sudah mulai muncul ya pertanyaannya apa. Recorded-nya ya, ada beberapa seminar yang sudah lewat, silakan, dan supaya dapat terus update-nya ya subscribe lah, jangan lupa ya. Ini bukan seperti di YouTube itu, tetapi memang kita sengaja membuatnya supaya bisa didengar ulang ya bagi kawan-kawan yang sudah pernah mengikuti webinar. Nah, nanti juga yang bagian Pak Pascal akan muncul ya pada saatnya ya. Ini ada udah beberapa nih. Begitu juga kalau ingin update ya, kelihatan Instagram IF Pak Pascal ya, kelihatan ya.
Kelihatan, Pak? Nah, kalau ingin update informasi ya seperti ini ya munculnya, Pak Pascal ini juga udah munculnya. Ini mungkin nggak ada recordingnya, tetapi topik webinar berikutnya ya, dan juga activity-activity di Informatika Unpar yang up to date ya, seperti kemarin ada saya dan juga untuk tips yang tadi dipromosikan oleh Pak Pascal ya. Silakan follow ya Instagram ini atau subscribe di YouTube ini khususnya untuk yang melihat recorded dari webinar-webinar kami ya, kawan-kawan siswa atau siapa sajalah. Ya, dosen juga mesti subscribe atau follow. Oke, kita lanjutkan chat pertanyaannya. Pak Eli, Yap. subscribe dua-duanya juga boleh Pak? Enggak atau Pak? Oh iya, boleh dua-duanya Pak. Tentu Pak. Informatika banget. Kalau atau itu artinya bisa salah satu, nah ya. Dan. Makanya dan Pak dan. Dan. Wajib dan. Oke. Bagaimana menyiasati perbedaan device dari user yang bisa membuat semua user tetap nyaman menggunakan web dengan tidak mengurangi fungsi dan performanya. Jadi itu tadi kendala user oriented ya, ada device-nya, bandwidth-nya. Gimana menyiasati itu? Supaya tetap perform gitu loh Pak Pascal. Pak Pascal? Nah, oke. Bisa mengerti ya maksud saya? Ya, maaf. Masuk pertanyaan. Ya. Sebentar ya, koneksi saya lagi tadi soalnya ini saya pakai telepon terus ada yang telepon jadi terus ininya keputus. Tapi saya coba jawab tadi pertanyaannya. Perbedaan device nanti ujungnya ya. di loading mungkin ya, karena kan selama sekarang ini banyak aplikasinya selalu upload kan gitu ya, atau downloading. Ya. Kalau menurut saya sih justru yang perlu dilihat pertama kali itu adalah fungsinya dulu sih. Sebenarnya kita butuh fungsi ini nggak sih gitu. Nah, jadi makin banyak fungsinya itu kan artinya makin banyak yang dikelola gitu. Kalau kita punya satu fungsi menyiasati perbedaan device, ya satu fungsi itu kita pikirkan bagaimana bisa berjalan di berbagai device gitu ya. Tapi kalau 10 fungsi artinya 10 kali pekerjaan lebih banyak gitu. Nah, sebenarnya untuk menyiasatinya sebenarnya tidak perlu siasat sih gitu, asal mengikuti standar-standarnya aja. Mungkin saya bisa bicara kalau di web development gitu ya. Web development itu banyak kesalahan pemulanya itu adalah pada saat dia coding gitu terus dites di sebuah browser itu jalan, itu sudah dianggap jalan gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah mengikuti standar. Standar HTML itu memang panjang, CSS itu panjang, JavaScript juga panjang. Jadi kalau kita ikutin standarnya, kita ya hafal dan kita ikutin dengan baik standarnya, itu selain jalan di browser yang tempat kita tes, itu akan jalan di browser lain juga. Karena semua browser akan mencoba mengikuti standar itu gitu. Ya. Dan yang tadi saya bilang si WebP ini format WP yang dipromosikan oleh Google itu setahu saya belum masuk standar gitu. Jadi dan ada toolnya lah, itu nanti mungkin ambil kuliah pemrograman berbasis lanjut mungkin saya kasih tahu ada beberapa tool yang bisa memberikan daftar fitur ini disupport oleh device ini, fitur itu disupport oleh device itu. Jadi tekniknya ada. Cuma intinya kita memanage berapa yang harus kita kelola. Makin banyak makin susah gitu kan. Gitu kira-kira Pak Eli. Sudah terjawab ya, semoga sudah terjawab kawan ini Rajasa tadi. Nah, pertanyaan berikutnya dari Kelvin Adrian nih. Pak Pascal, berapa lama website sebaiknya dicoba untuk upgrade ya library-nya? Apa mending langsung ke versi stabilnya atau justru biarkan saja tidak stabil tapi upgrade versi baru library-nya gitu ya. Ini pertanyaannya. Ya, kalau tadi rasanya ada satu hal yang terlewat ya oleh saya lupa. Jadi kita bedakan dulu antara kita sedang belajar atau bereksperimen atau kita sedang membangun produk. Kita membuat produk yang digunakan oleh orang. Ya, kalau belajar bereksperimen, ya website pribadi misalkan, silakanlah pakai framework terbaru yang 2 GB, 3 GB, 4 GB silakan. Karena itu saatnya kita untuk mengeksplorasi
kita bisa apa aja sih, teknologi web bisa apa aja. Nah, kejadian itu berbeda pada saat kita membangun atau mendeliver produk yang memang akan digunakan gitu ya. Nah, kalau mendeliver produk yang akan digunakan itu buat saya kalau mencoba versi baru yang masih unstable itu saya benar-benar tidak setuju gitu ya. Untuk produk yang rilis itu jangan ya. Jadi jangan terlalu baru juga, tapi jangan terlalu lama juga gitu ya. Kebetulan tahun lalu saya juga ada penelitian banyak website di Indonesia itu yang menggunakan ya tadi PHP yang versi 5 misalkan, yang udah nggak disupport lagi itu ternyata banyak gitu. Jadi harus berada di ranah yang stable gitu ya, versinya yang stable gitu. Kalau saya pribadi sih biasanya kalau ada versi baru, ini kita bicara yang kalau produk ya, produk untuk dipakai orang, sebaiknya itu jangan tunggu dulu lah. Kalau ada versi baru, tunggu sebulan 2 bulan, nggak ada masalah, baru kita upgrade versinya gitu. Ya, dan satu hal yang saya pegang itu adalah kalau udah jalan dan nggak perlu di-upgrade, nggak usah di-upgrade gitu. Jadi kalau misalkan kayak versi yang sekarang masih di-support, kalau nggak perlu upgrade, ya nggak perlu upgrade. Karena nanti bisa aja jadi masalah kan. Ada perubahan-perubahan yang bikin itu jadi masalah gitu ya. Dan kalaupun mau di-upgrade, sebaiknya siapkan waktu untuk mengantisipasi kalau ada masalah itu gitu. Ini lagi-lagi bicara yang produk, tapi kalau untuk eksperimen, untuk pribadi, ya hajar aja gitu. Ya, thank you ya. Jadi memang artinya bagusnya stabil ya pilihannya ya. Dan kalau ada yang baru, lihat dulu dia sejauh mana sudah kuat, sudah stabil, baru ikuti, baru update lah kira-kira begitu. Ya zaman sekarang tuh seringkali gitu ya, launching aja. Besok-besok update lagi, besok lagi update lagi. Kitanya yang loadingnya bukan loading, habis bandwidth kan sebenarnya. Itu juga konsideran yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang malas juga untuk update. Karena itu kan habis kuota. Ya zaman dulu nggak ada istilah kuota, sekarang jadi kuota. Iya nggak? Nah, padahal itu kesalahan dari dari pembuat apps, di mana dia tidak mendapatkan analisis user requirement yang agak lumayan matang gitu ya. Sehingga tiap hari update. Kalau kita consider loading bandwidth-nya, waduh, orang Sumatera sana mungkin tiap hari update, habis kuotanya untuk update. Jadi cocok tadi yang tema tadi itu, kasihani orang yang miskin di Indonesia. Ya. Benar ya Pak Pascal ya? Ya betul Pak. Dan kadang-kadang juga bukan kesalahan programmer sih. Jadi saya juga programmer, jadi jangan saling menyalahkan. Kadang-kadang memang ada kondisi atau kebutuhan dari sisi bisnis juga. Jadi kayak contohnya kalau Anda ingat Traveloka itu aplikasi apa sih? Dulu itu aplikasi travel. Kalau sekarang itu istilahnya udah super app. Bahkan beli pulsa bisa, bayar tagihan bisa. Jadi udah nggak nyambung kan nama aplikasi sama fiturnya gitu. Tapi ya karena dia sudah punya pasar, kebutuhan dari investor, ingin ini berkembang, ya jadi super app akhirnya. Jadi kan sekarang semua aplikasi Shopee bisa beli pulsa, bisa beli tiket juga kan gitu. Jadi kita jadi penuh ruang di handphonenya kan jadi penuh gitu. Gitu. Oke. Jadi nanti suatu masa nanti ada saatnya di mana kita harus milih memang. Milih payment system, milih online shopnya, kan nggak mungkin semuanya. Oke, karena semuanya sudah tersedia di satu one stop shopping. Tapi kan jadi redundant fiturnya sebenarnya Pak. Iya, ya kadang-kadang akibatnya berat di HP ya. Oke, silakan kalau ada kawan-kawan lain yang ingin live duluan karena Jumatan, monggo gitu ya. Jangan sungkan, ini feel free ya, santai ya. Dalam pengertian nggak usah merasa bersalah kalau live duluan, silakan. Ada pertanyaan, masih kita punya waktu 3 menit. 1 pertanyaan lagi kalau ada, silakan. Langsung saya berikan. Raise hand, monggo langsung tatap muka dengan Pak Pascal. Pascal, mungkin saya nanya saja. Oh, pakai Chandra, Pak Chandra. Oke, gimana pendapat Pak Pascal, kalau kita bikin program itu sebaiknya aman atau kita menyerahkan saja ke bagian infrastruktur gitu? Jadi mendingan kita ke secure coding kita optimalkan atau
suruh si bagian infrastruktur, bener bikin yang firewall yang bener dong, bikin network configuration dan lain-lain yang lebih aman dong gitu. Terima kasih. Wah, menarik itu pertanyaan ini. Monggo Pak Pascal. Ya, makasih Pak Chandra. Ya, kalau dari pengalaman sih berat sih kalau security itu memang kemana-mana. Infrastruktur juga, tapi nggak berhenti di situ. Ya, contoh infrastruktur kalau kita pakai, mungkin Pak Chandra juga tahu ya, OS yang tidak terupdate itu nanti ada celah gitu. Ya, tapi dari sisi kode yang kita buat itu bisa jadi celah gitu ya. Ini salah satu memang beberapa lah, mungkin beberapa contoh kejadian yang salah saya sendiri yang pernah terjadi gitu ya. Itu saya pernah membuat admin page. Jadi admin page itu ya sederhananya gini, admin page itu kan harus login gitu ya. Saat admin page itu di load, dia harusnya kan memeriksa orang ini sudah login atau belum. Kalau belum ditolak gitu kan. Nah, menolaknya itu dengan cara redirect. Jadi ya mungkin agak teknis ya. Jadi pada saat dia belum terdeteksi belum login, dia terredirect ke sebuah halaman yang menyatakan bahwa dia belum login. Jadi halaman itu nggak keluar gitu kan. Jadi kalau udah bertahun-tahun tuh kita pakai, orang nggak login keluar ke situ gitu. Sampai ada seorang hacker, untungnya hackernya baik hati gitu ya. Dia menemukan bahwa setelah redirect itu konten dari admin page-nya itu nggak di-cut, jadi tetap keluar gitu. Jadi misalkan daftar user tetap keluar. Kalau di browser redirect itu diikutin, jadi daftar user-nya itu nggak keluar gitu, daftar data-datanya nggak keluar karena si browser itu melihat ada redirect, dia ikutin bahwa saya harus menampilkan pesan tersebut. Tapi dengan tool tertentu itu bisa aja redirect-nya di bypass dan datanya tuh keluar, data yang harusnya nggak keluar tuh jadi keluar gitu. Itu salah satu contoh di mana infrastruktur aja nggak cukup, tapi dari kode pun juga harus benar gitu ya. Tapi infrastruktur juga nggak kalah penting, juga ada masalahnya sendiri kalau infrastruktur gitu ya. Cuma ya mungkin nanti bikin satu webinar lagi kali ya khusus security sama Bu Mariska juga ya. Sistem security ya, sistem kan ya. Jadi sama dengan kalau orangnya baik-baik di sekitar rumah, kita buka pintu aja, nggak bakal mencuri kok gitu. Karena bakal masuk gitu ya. Atau kita jadi jago bela diri semua, pintu dibuka, nanti pas datang pencuri ya kita berhantam. Jadi kodenya kuat tapi sistemnya nggak kuat, atau sistemnya kuat kodenya nggak kuat. Nah, mau yang mana pilihannya Pak? Kira-kira itu ilustrasinya Pak Pascal. Thank you Pak Pascal, udah 11:45 kita selesai. Bapak Ibu, rekan-rekan semua dan juga adik-adik siswa dan mahasiswa, hari ini webinar kita selesai, cukup banyak tanya jawab. Terima kasih Pak Pascal sebagai narasumber kita yang cukup atraktif hari ini. Ya, the old man crack, the old crack man. Tapi cukup bisa menjawab banyak hal. Thank you. Begitu juga rekan-rekan yang bergabung siang ini. Thank you buat gabungnya. Jangan lupa ya follow kami di Instagram maupun di subscribe di YouTube ya untuk mendapatkan informasi terbaru dan recorded webinar ini. Sampai ketemu. Thank you semua. Pak Pascal. Riley, makasih teman-teman. Ya, Pak Chandra